ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه yang mulia ini untuk menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sebagai berkah hidup kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Syukur tersebut dibuktikan dengan amaliyah ibadah sehari-hari. Salah satunya adalah melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah seperti ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dilanjutkan, khotib terlebih dahulu berwasiat kepada seluruh yang hadir pada siang ini agar berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan juga wasiat berikutnya adalah janganlah kita mati sebelum datang betul-betul muslim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, judul khutbah hari ini adalah bekerja merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih dalam suasana Idul Fitri. Perkenankan saya menyampaikan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallah minna minkum. Taqabbalallah ya karim minal 'abidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Firman Allah berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhihi hayatud dunya illa lahun wa la'ibun wa inna ad-daral akhirata la hiya al-hayawanu law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah sandal gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui. Surat Al-Ankabut ayat 64. Ayat tersebut menunjukkan kepada kita untuk terus-menerus memiliki semangat bekerja guna meraih kehidupan dunia yang baik. Kenikmatan materi duniawi bukanlah sesuatu yang diharapkan untuk diraih oleh kaum muslimin, namun memperolehnya bukan dengan menghalalkan segala cara, tetapi dengan cara-cara yang halal. Di samping itu, kenikmatan duniawi bukanlah tujuan akhir, tetapi justru sebagai alat untuk mencapai
tujuan hakiki, yakni kebahagiaan kita di akhirat nanti. Oleh karena itu harus kita sadari bahwa banyak perintah di dalam Islam yang bila ingin kita laksanakan dengan sebaik-baiknya perlu ditopang dengan pendanaan dan fasilitas yang memadai. Misalnya zakat mal yang memang diwajibkan untuk semua orang yang kaya, ibadah haji untuk yang mampu, dan salah satunya adalah mampu dari segi materi. Sementara untuk pendidikan, dakwah Islam dan perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam amat memerlukan dukungan dana dan fasilitas kehidupan duniawi yang memadai. Tanpa itu semua tentunya sangat sulit untuk bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, etos kerja seorang muslim harus tetap terjaga terus tinggi. Etos kerja yang tinggi itu tidak selalu berorientasi pada hasil yang akan dicapainya, karena bagi seorang muslim yang terpenting adalah bekerja dengan sebaik-baiknya, bukan hasil yang dinikmatinya atau tidak. Yang terpenting niat kita ikhlas dalam bekerja lillahi ta'ala. Bahkan bisa jadi hasil dari kerja kita itu tidak dinikmati secara langsung oleh kita, namun mungkin generasi kemudian yang menikmati hasil kerja kita, atau bahkan makhluk Allah yang lainnya. Ini merupakan sedekah bagi kita yang bekerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In qamatis sa'atu wa fi ahadikum fasilah, fa in istata'a alla ta'uma hatta yahrisaha wa yahrisha." Kendati hari kiamat akan terjadi, sementara di tangan salah seorang kamu masih ada bibit pohon kurma, jika ia ingin hari kiamat tidak akan terjadi sebelum ia menanamnya, maka hendaklah ia menanamnya. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Dalam suatu keterangan, Ammarah bin Huzaimah bin Thabit sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir menyatakan, saya mendengar Umar bin Khattab berkata kepada ayahku, apa yang menghalangimu untuk menanami tanahmu itu? Ayah saya menjawab, saya sudah tua dan besok saya akan mati. Kemudian Umar berkata, aku benar-benar menghimbaumu agar engkau mau menanaminya. Tak lama kemudian saya sungguh benar-benar melihat Umar bin Khattab menanami sendiri bersama ayah saya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Bahkan kalau ternyata untuk mendapatkan rezeki itu seorang muslim harus menempuh perjalanan yang jauh dan mencarinya ke berbagai belahan bumi yang lain dari tempat tinggalnya, itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menciptakan bumi segala isinya. Ini adalah untuk manusia. Allah berfirman dalam ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallati ilaihim nusyur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah
di segala penjulunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Karena bekerja beramal yang soleh itu ibadah, maka ia menjadi bekal dan teman yang selalu menemani kita hingga kita sampai ke alam barzakh dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat begitu tingginya kedudukan bekerja, termasuk di dalamnya yang terkait dengan mencari nafkah, keutamaan lain yang akan diperoleh bagi seorang muslim yang bekerja adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man amsa kalam min amal yadihi maghfurun lah." Barang siapa yang menjadi payah pada sore hari karena kerja tangannya, maka terampuni segala dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedudukan bekerja yang begitu mulia dalam pandangan Islam membuat seorang muslim harus terus-menerus melaksanakannya. Tak ada waktu luang kecuali untuk aktivitas yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah engkau berharap. Surat Al-Isra ayat 7 dan 8. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan ekonomi kita yang sulit sekarang ini, semangat bekerja justru harus semakin kita pupuk, bukan malah semangat meminta-minta yang kita kembangkan. Masih banyak sebenarnya peluang bekerja untuk memenuhi nafkah diri kita dan keluarga kita. Selama kita masih punya kesungguhan untuk bekerja dan mempertahankan harga diri, untuk tidak menempuh alternatif meminta-minta kepada orang lain. Justru bila ketakwaan kita memantapkan, Allah SWT tidak hanya akan memberi peluang rezeki yang tidak diduga-duga, tetapi juga akan memudahkan semua urusan-urusan yang kita hadapi. Keyakinan dan usaha yang maksimal memang merupakan modal yang sangat mahal harganya. Demikian khotbah kita singkat pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al